talaqtumun nisaa fabalagna ajalahunna fala ta' wa idza talaqtumun nisaa fabalagna ajalahunna famsikuhunna bima'ruf aw sarrihuhunna bima'ruf. Di kemarin kita mempelajari tentang talak ya, jenis-jenis talak mulai dari talak sharih sampai talak kinayah. Kemudian juga kita mempelajari tentang talak yang dari yang memang secara nyata diumumkan kalimatnya begitu dan yang tidak. Ada yang tahu kemarin talak sharih apa dan talak kinayah apa? Ayo, biar nggak lupa. Kita udah hampir 4 hari loh bicara fikih munakaha ini. Ayo, kemarin biar nggak lupa. Talak sharih jelas, talak inayah kata-kata apa namanya itu? Bahasa inayah. Terus apa lagi? Yang kedua, ada talak apa lagi? Ada satu lagi jenis talak kemarin. Talak gantung, Gus. Ya, apa arti kalimatnya apa, Suman? Ada 3 kemarin, yakni talak muannas, mudhaf dan muallaq. Yang muallaq itu talak gantung tadi. Jadi ada talak itu yang ketiga adalah talak munajjaz yang memang talak tersebut langsung berlaku saat suami mengucapkan saat itu juga. Talak mudhaf ini gini, dia ngomong gini, aku talak kamu setelah aku pulang dari Eropa. Nah, itu berarti begitu pulang dari Eropa baru jatuh talak. Sebelum itu berarti belum. Talak mudhaf. Nah, yang ketiga adalah talak muallaq. Talak muallaq itu gini, kalau sampai kamu tidak mau sholat, tidak mau puasa, tahun depan kamu aku talak. Nah, ternyata tahun depan dia tidak sholat, tidak puasa. Maka tanpa suami mengatakan saya talak, itu sudah jatuh talak. Itu namanya talak muallaq. Jadi ini dari sisi waktu ya, dari sisi waktu itu dibagi 3 talak itu. Yang pertama adalah talak munajjaz yang memang di kontan saat itu ya saat itu. Aku talak kamu, talak jatuh. Yang kedua adalah talak mudhaf. Dia memberi batas waktu. Oke, aku talak kamu setelah aku pulang keliling Eropa. Talak. Berarti setelah keliling Eropa, ya ditalak. Sudah jatuh itu. Langsung. Lalu yang ketiga adalah talak muallaq. Talak muallaq ini talak gantung. Kalau sampai kamu tidak puasa Ramadan ini atau sampai kamu tidak sholat, kamu tak talak. Maka ternyata ketika dia benar-benar tidak puasa, tidak sholat, jatuh talak. Tanpa suami ngomong lagi. Tapi kalau misalnya sang istri ternyata kemudian puasa, sholat, ya berarti tidak jatuh, tidak jadi tolak. Itu ya. Jadi kemarin juga kalau dari sisi materi ucapan, kemarin ada 2. Ini talak sharih dan talak kinayah. Apa itu talak sharih? Talak yang memang diucapkan dengan kalimat talak. Aku talak kamu, nah, sudah jelas itu. Meskipun itu dibuat dengan main-main guyon, tetap akan dihukumi talak. Meskipun main-main, ya hati-hati. Kalau kalimatnya jelas, sharih. Aku talak kamu, meskipun main-main itu akan jatuh talak. Yang kedua adalah kinayah. Kinayah ini
talak kinayah. Nah, makanya Islam meminta kita untuk hati-hati betul di dalam menggunakan hati dan pikiran saat menyelesaikan konflik, terutama dalam konflik rumah tangga. Nah, di ayat ini, ayat 231 ini, wa idza talaqtumun nisaa fa balaghna ajalahunna fa amsikuhunna bima'ruf aw sarrihuhunna bima'ruf. Dan ketika kamu sudah talak jatuh, maka perempuan itu punya masa iddah. Apa masa iddah itu? Iddah itu dalnya satya iddah. Masa iddah. Masa iddah itu adalah masa menunggu. Masa menunggu ini kemarin di ayat sebelumnya diterangkan dengan salasa uru'in. Uru' itu adalah suci dari haid. Berarti salasa uru'in, apa Mbak Afi? Salasa uru'in berarti apa? 3 kali suci dari haid. Berarti seorang perempuan yang dicerai suaminya, maka dia punya masa tunggu. Tidak boleh dinikahi, tidak boleh dilamar, ya, tidak boleh dilamar oleh siapapun, baik laki-laki lain maupun suaminya sendiri, ya, terutama laki-laki lain. Untuk itu, dia harus punya masa iddah. Masa iddah. Nah, setelah masa iddah selesai, fabalaghna ajalahunna, maka famsikuhunna bima'ruf. Kalau kamu tahan dia untuk rujuk jadi bojo lagi, ya kamu harus merujuknya dengan cara yang baik. Kalaupun tidak, au sarrihuhunna bima'ruf, kamu udah benar-benar mantap untuk cerai, maka kamu juga harus sarrihuhunna bima'ruf dengan cara yang baik. Maksudnya apa? Dengan cara yang baik. Pertama, memberi pesangon tuh. Kalau dalam kalimat lain disebutkan sarohan jamila, pesangon yang baik. Nah, pesangon yang baik itu ya sepantasnya lah sebagai bekal dia nanti untuk hidup tanpa suami, sebagai bekal dia untuk mungkin mau mencari pekerjaan atau apa, ya itu harus dengan cara yang baik. Wala tumsikuhunna dirara wala tumsikuhunna dirara lita'tadu. Nah, ini. Jangan kamu itu harus jelas tuh. Kalau mau menceraikan ya ceraikan. Kalau kamu mau menahan ya tahan dengan baik. Jangan kamu ragu-ragu. Kamu nanti gini, nanti tak ceraikan lah, terus dapat suami enak dia karena saking marahnya nih. Wis tak tahannya, wis gak tak ceraikan. Tapi nanti ya tetap nggak dinafkahi, masih tetap pokoknya dikasari, disiksa dan sebagainya. Nah, ini namanya lita'tadu. Jadi tumsikuhunna dirara lita'tadu. Dia menahan istrinya untuk tidak cerai, tapi dengan tujuan untuk jahat, dengan tujuan untuk menyiksa, dengan tujuan membalas dendam. Jadi ini yang disebut pernikahan diror ini, pernikahan yang dilarang oleh agama. Sehingga kalimatnya jelas. Kalimatnya adalah memahami bahwa kalimat ini sangat bermakna, terutama ketika seorang terlibat di dalam pertengkaran dalam rumah tangga. Maka yang harus diperhatikan adalah tujuan ngapain rujuk, tujuan ngapain cerai. Ya, maka harus dipertimbangkan betul. Kemarin sudah kita sebut tentang posisi hakam. Hakam itu adalah juru damai ketika seseorang hendak cerai. Hakam ini bukan hakim ya. Hakam ini sebelum masuk ke hakim. Kalau hakim untuk memutus perkara. Kalau hakam ini juru damai. Bisa dari satu di antara keluarga mereka atau dari posisi netral. Untuk mencoba mencari solusi biar nggak jadi cerai. Ini hakam. Nah, hakama bil adil gitu istilahnya dalam yang hakama yang adil.
yang benar-benar memahami persoalan, kemudian benar-benar secara hati maupun pikiran pada posisi netral. Nah, ini yang dicari untuk menyelesaikan persoalan. Sehingga benar-benar cerai itu sesuatu yang sangat dihindari, ya, sangat dihindari. Kalau bisa jangan. Nah, termasuk ini tadi, kalau nanti sudah cerai, ternyata masih kepingin memberikan balasan kejahatan gitu kan. Nah, ini yang nanti akhirnya jadi tidak baik gitu. Jadi tidak baik. Sehingga yang perlu dilakukan adalah membuat mereka benar-benar cerai atau tidak cerai itu ada alasan yang baik, kemudian selanjutnya juga dengan bima'ruf. Ini yang wajib kita pahami bersama. Wala tattakhidhu wa may yaf'al dzalika faqad dzalama nafsah. Kalau ada orang yang melakukan itu, artinya menahan istrinya hanya karena dendam, hanya karena ingin membalas dan menyiksa istrinya atau suaminya, maka dia di dalam kacamata Allah termasuk orang yang menzalimi dirinya sendiri. Wala tattakhidhu ayatillahi huzwa. Dan lagi-lagi jangan kamu menjadikan ayat-ayat Allah sebagai bahan olok-olokan. Itulah kemarin yang kita bahas tentang apa yang diomongkan guyon-guyon akan menjadi beneran, ya, apa yang diucapkan dengan bercanda akan dianggap serius, dan apa yang dianggap serius ya benar-benar serius. Nah, ini yang kemarin dikuatkan dengan ayat ini. Jadi tidak boleh dibuat dengan bercanda-canda, itu tidak boleh. Sesuatu harus benar-benar hati-hati dalam ucapan. 3 hal kata Nabi dalam hadis riwayat Abu Dawud kemarin, yang diucapkan dengan bercanda akan tetap dianggap beneran, dan apa yang diucapkan dengan beneran malah beneran, yaitu 3 hal. Ya, ini apa? Nikah, rujuk, dan talak. Jadi makanya itu tidak boleh dijadikan hukuman. Kata Nabi begini, salasu jidduhunna jiddu wa hazluhunna jiddu, an-nikah wat-talaq war-raj'ah. Jadi salasu jidduhunna, 3 perkara yang seriusnya jiddun akan dianggap serius, wa hazluhunna, dan bercandanya jiddun akan dianggap serius tetap. Apa itu? An-nikah, yakni pernikahan, wat-talaq, dan talak, war-raj'ah, dan rujuk. Ya, maka ini yang kemarin akhirnya yang tadi kita bahas tentang macam-macam talak itu. Karena itu jangan jadikan wala tattakhidhu ayatillahi huzwa. Jangan pernah menjadikan itu sebagai bercandaan. Silakan bercanda, tapi dalam hal-hal yang lain, yang melampaui batas, itu namanya melampaui batas. Tadu itu melampaui batas, ya. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum, dan ingatlah nikmat Allah kepada kalian. Ya, nikmat kita itu dikasih hukum-hukum pernikahan itu kan nikmat, ya. Maka kadang kita itu kemudian maunya itu dikasih hati ngerogoh rempelo, gitu. Dikasih hati mintanya itu khusus, gitu kan. Manusia itu selalu kurang, selalu mencoba untuk cross the line, melampaui batas. Itu yang tidak disukai Allah. Gimana caranya? Supaya tidak berbuat yang zalim, tidak melampaui batas. Tipsnya pertama adalah itu, banyak bersyukur. Wadhkuru ni'matallah 'alaikum. Wa ma anzala 'alaikum minal kitabi wal hikmah ya'idzukum bihi. Termasuk nikmat itu adalah pengajaran Al-Qur'an. Melalui Alkitab, Quran, dan hikmah. Itu satu hal yang diturunkan Allah untuk kita,
Nikmat luar biasa dulu. Bahkan Ali bin Abi Thalib menyatakan satu huruf dari sebuah ilmu yang benar, agama yang benar, itu lebih berharga daripada emas bertonton. Iya, karena itu memang memberi pengajaran kepada kita, memberi kita semacam insight, semacam penerangan, sehingga hidup kita leres bener gitu loh. Nah, apa yang lebih berharga dari itu? Sampean misalnya pagi ini, kadang setan itu memasukkan dalam hati kita rasa bosan, ngaji lagi, gitu-gitu aja, mending tidur, mending ini itu, dan seterusnya. Padahal secara tanpa sadar, sampean yang sedang nongkrong ngaji ini, ya, di mata Allah pertama jelas mendapat pahala. Jelas itu. Dapat pahala. Yang kedua dapat ilmu. Sudah jelas. Yang ketiga sama dapat silaturahmi. Lah ini aja kalau diuangkan berapa itu coba? Kan gitu. Apalagi setiap satu kali sampean duduk di majelis seperti ini, Dhuratul Nasihin disebut, sampean akan diganjar seperti pahala umroh. Ya Allah, sekarang umroh itu harga berapa? Enggak, sudah hampir 30-an juta. Nah, setiap kali duduk bayar 30 juta, ini ada biasanya 150 kamera. Lah saya lah kaya raya. Ya pagi dapat 150 kali 30 juta, iso nggih showroom dhewe. Ya kan? Ya, iya. Makanya itu ayo kita betul-betul ini. Jadi nikmat Allah satu diantaranya adalah wa ma anzala alaikum minal kitabi wal hikmah ya'idzukum bihi. Satu di antara nikmat Allah itu yang harus kita syukuri adalah apa yang diturunkan Allah untuk kita dari kitab Al-Qur'an. Sampeyan tak ajak baca Quran tahu? Langsung wis. Tak ajak baca kitab langsung dari Allah, sampeyan juga tak ajak baca sendiri. Tak ajak diskusi, tak ajak menafsirkan secara akli-nakli maupun fakta kekinian, dan juga sirah nabawiyah, dan hikmah. Hikmah ini adalah pelajaran yang bisa kita ambil dari setiap fenomena, literasi. Ya. Nah itu kita syukuri, makanya setelah gini kan, Allahumma rahamna bil Qur'an. Kan gitu kita bacanya. Ya Allah, rahmatilah kami dengan Al-Quran. Waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Ya Allah, jadikan Al-Quran itu imam, hudan, nuran, dan rahmah. Imam, driver kami. Hudan, petunjuk. Nuran, cahaya, hikmah, rahmah, kasih sayang. Nah itu loh. Jadi Quran itu begitu pentingnya dalam hidup kita, sehingga kalau tiap kajian pagi gini kita dimampukan Allah untuk ngaji, itu luar biasa nikmat dulur. Kita hanya ngaji paling antara 50 sampai 60 menit, tapi sudah diberikan Allah begitu banyak dari imam, driver, nuron, hikmah, nuron, cahaya, hudan, petunjuk, rahmah, kasih sayang dari Allah. Dan itu dapat pahala, dan itu dapat saling silaturahmi. Allah, alhamdulillah ya. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Wa'lamu, dan ketahuilah annallaha, sungguhnya Allah bikulli syai'in alim, terhadap segala sesuatu itu maha mengetahui. Ya. Jadi jangan khawatir, sampean duduk di seluruh pelosok negeri ini, Allah tahu, Allah mencatatnya. Bahkan kata dalam satu hadis, ketika kita duduk begini, para malaikat yang jaga malam tadi pada balik ke Arsy, kemudian melapor kepada Allah, ditanya sama Allah, hamba-hambaku yang di itu di Malang, di Trenggalek, di Riau, di Kalimantan, lagi di Jawa, di Bali, ngapain? Jawab sama Allah, oh mereka sedang mengkaji ayat-ayat-Mu ya Allah. Itu. Jadi malaikat lapor.
Lah kalau kayak gini kita kemudian ngungkung turu ngiler gitu, malaikatnya juga lapor. Ngapain mereka yang di Jambi itu? Lagi ngiler ya Allah, waduh, nggak dapat rahmat, itu kan. Jadi makanya yang Jambi alhamdulillah juga sedang terbangun salat ngaji. Ini yang wajib wadhkuru ni'matallah. Kita syukuri nikmat Allah. Tuh, monggo kalau ada yang mau tanyakan silakan. Izin bertanya, Gus. Ya. Berkaitan dengan apa? Talak terutama talak kinayah itu. Jadi misalnya ada suami istri gitu, dia cekcok nih. Akhirnya suami kepingin ada kerentek kepingin menceraikan istri. Kemudian dia cari informasi tentang syarat-syarat, terus berapa lama gitu. Nah setelah cari info loh kok tahapannya kok begini akhirnya nggak jadi gitu. Akhirnya dia berpikiran gini, kalau nanti istri saya yang mengurus ya saya siap, itu di dalam hatinya begitu. Nah, kemudian lain hari bertengkar lagi gitu. Terus akhirnya si suami bilang, njaluk apa gitu kan. Terus istri menjawab, yo terserah gitu. Nah, terus akhirnya suami undang diurus no. Nah, diurus itu niatnya itu kan kalau dia itu yang ngurus istri, kalau istrinya mau ngurus berarti suami mau menalak, kalau tidak juga tidak diteruskan gitu. Akhirnya ternyata istri juga tidak mau mengurus surat gitu. Apakah kata-kata yang diurus itu termasuk jatuh gitu? Bagaimana Gus? Jadi pertama gini, kalau memang yang pernikahan itu talak itu diajukan oleh istri, maka itu namanya gugat cerai, dan gugat cerai ini harus atas persetujuan suami atau persetujuan hakim. Nah, kalau selama tidak ada persetujuan suami atau hakim, tidak jatuh talak. Itu yang pertama harus dipahami. Yang kedua, ketika jawaban suami mengatakan ya wis nang diurus, kalau memang wis ya nang diurus itu niatannya adalah benar-benar niatan menceraikan, maka itu jatuh talak. Ya, artinya dia sudah menyetujui gugat cerainya sing istri tadi. Tapi kalau niatannya itu hanya sekedar menggertak atau justru menahan agar tidak jadi talak, maka itu tidak jatuh talak. Nah, itu masuk dalam talak yang kinayah, tapi tidak kinayah. Kenapa? Karena tidak diniatkan. Ya, nah itu. Jadi sekarang tergantung sang suami. Kalau suaminya ketika menyatakan wis nang diurus, itu memang dalam hatinya niatnya itu memang niat nang cerai, ya jatuh talak tuh. Tapi kalau dia kemudian niatnya itu justru ingin menahan biar tidak cerai, atau justru ya memang tidak ada niat untuk cerai, sekarang situ, ya berarti tidak jatuh talak itu. Jadi sekarang sangat tergantung terhadap bagaimana, karena itu kinayah ya, maka sangat tergantung terhadap bagaimana hatinya, hati sang suami, niat sang suami ketika mengucapkan itu. Karena itu memang harus benar-benar dipahami secara teks literal maupun kontekstual. Ya, ada lagi? Ya berarti gimana Gus? Kan itu asal ini yang diurus gitu. Asalkan yang ngurus perempuan, tapi perempuan tidak jadi. Nah, iya, kalau perempuan tidak ngurus, sekarang tanya hatinya suami. Suaminya ketika ngomong nang diurus, itu suaminya ngomong itu talak betul enggak?
Kalau dia memang niatkan talak, meskipun sang istri nggak ngurus, ya sudah jatuh talak gitu loh. Jelas ya? Jadi suaminya ketika ngomong wis nang diurus, itu ketika itu dia ngomong dengan maksud memang mentalak, itu sudah jatuh talak meskipun istrinya nggak ngurus tuh. Ini kan kita bicara hukum agama ya, tidak hanya bicara hukum negara. Kita bicara hukum agama, di mana bicara hukum agama itu apa yang memang dulu dijalankan oleh Rasulullah Muhammad SAW atas dasar wahyu Allah gitu ya. Jadi itu tadi masuk kinayah, di mana misalnya ketika dia ngomong kamu pulang aja ke rumah ibumu, tapi dia sekedar memberi pelajaran tidak bermaksud mentalak, ya nggak jatuh talak. Tapi kalau dia memang meniatkan itu sebagai niat talak, ya jatuh talak. Sama dengan tadi, ketika sang istri menggugat cerai, ya wes aku pengen cerai gitu. Lalu sang suami, ya wes urus aja sama kamu yang urus. Kalau itu diniatkan benar-benar menyetujui apa talak tadi, ya jatuh talak tuh. Urusan surat itu kan hanya urusan perlengkapan negara tuh. Kalau hukum agama ini, hukum ini menghukumi apa yang sudah terjadi, apa yang memang sudah terlaksana, dan itu dia dalam hukum pernikahan, apa yang sudah terlaksana itu adalah kalimat talak tadi itu, meskipun dengan kinayah. Makanya tanya hatinya gitu loh. Ya. Lagi? Oke, untuk rujuk itu Gus. Ya rujuk langsung aja bilang rujuk. Saya rujuk kamu, kalau sang istri mau ya balik. Tapi ingat itu sudah dihitung talak satu loh ya. Karena itu talak itu ada warning seperti saya kemarin sampaikan, talak roji, talak bain sughra, dan talak bain kubro. Jadi rujuk bilang aja rujuk ada saksi, sampaikan saya merujuk karena dulu saya pernah mentalak dia dengan cara begini-begini. Sudah, sekarang rujuk, tapi semua saksi juga menyatakan itu adalah rujuk satu atau talak satu. Jadi nggak boleh lagi mengatakan begitu ketika sudah 2 atau 3 itu. Hati-hati gitu ya. Ya, berarti selama masih masa idah gitu ya, Bu. Rujuknya itu bukan di luar idah gitu. Iya, dia ketika masa idah itu masa rujuk, dan setelah masa idah ya dia tetap bisa rujuk selama memang belum dinikahi oleh yang lain. Oke. Terima kasih. Oke. Ada lagi? Izin Gus. Ya, silakan. Bagaimana Gus kalau orang sudah habis masa idahnya dan diceraikan suaminya, kemudian seandainya itu kita nikahi, kemudian dia mau, apa itu boleh Gus? Sementara kalau menurut orang kan nggak pantas Gus sebelum 1 tahun. Terima kasih Gus. Kita ngikuti hukum Allah, nggak hukum masyarakat ya. Pantas dan tidak pantas itu ngikuti hukum Allah. Hukum Allah mengatakan salasa quru'in, atau 3 kali suci, atau dalam ayat lain nanti kita akan pelajari juga ada arba'ata asyur wa asyra, atau 4 bulan 10 hari, ada juga hatta hamlahunna yarda'na itu, hatta yarda'na hamlahunna ya, atau sampai melahirkan. Nanti kita akan pelajari. Tapi tidak ada itu kalimat nggak pantas kalau belum 1 tahun. Itu memang kepantasan di masyarakat ya. Kepantasan di masyarakat memang 1 tahun. Kalau mengikuti itu ya mengikuti kepantasan, tidak apa-apa sebenarnya ya, sebagai kelengkapan dari kepantasan dalam agama. Tapi dalam agama itu, kenapa agama memberi 3 bulan? Karena tidak seluruh istri itu mampu berdikari hidup sendiri. Sehingga agama memberi sampai 3 bulan itu, selama 3 bulan itu suami harus memberi nafkah tetap loh ya. Ingat itu, selama 3 bulan masa idah itu masih tanggungan mantan suami loh ya. Nah, sehingga agama itu begitu luar biasa memberikan keadilan. Tidak semua suami mampu memberi nafkah selama 3 bulan. Bisa jadi dia sudah nikah lagi toh, sehingga batasannya 3 bulan. Setelah itu tidak semua istri juga ketika ditinggal 3 bulan lalu tidak dirujuk, dia harus hidup sendiri, tidak kuat, tidak berani, maksudnya tidak puas secara mungkin ekonomi atau apa, sehingga Islam kemudian memberi peluang untuk kamu nikah sehingga bisa dinikahi atau dinafkahi oleh suami yang baru gitu loh, untuk secara ekonomi, sehingga
Itu. Nah, kepantasan tadi memang secara norma. Kalau memang sang istri itu mampu, ya memang dia bisa menahan diri sampai 1 tahun tidak apa-apa. Tapi secara hukum agama yaitu tadi 3 kali suci. Saya rasa itu ya kajian kita pada pagi hari ini. Sudah jam 6 lebih. Insya Allah kita akan lanjutkan besok. Dan demikian hukum-hukum Allah kita jelaskan secara jelas. Kalau memang ada yang nanti kurang pas, silakan ditanyakan lagi. Dan mungkin kalau ada dalil-dalil yang lebih kuat kehujahannya, insya Allah kita akan terima dengan baik. Terima kasih. Semoga Allah meridai kita, menuntun kita dalam siratal mustaqim. Allahumma sholli wa sallim. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin. Allahumma ihdina fi man hadayta wa 'afina fi man afayta wa lana fi man tawallayta wa barik lana fi ma a'tayta. Astaghfiruka wa atubu ilaika. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma da'fana al-bala' wal wabal al-hasdin wa najina syush. ربنا ولا تجعلنا في القوم الظالمين اللهم ارفع درجتنا في الدنيا والآخرة ربنا من فاكتبنا مع الشهيدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أضلون ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا سنة الآخرة حسنة. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an. Alhu lana imam.